yang mana juga ada sosiokultur, sosiohistoris, sosiopolitik, sosiogeografis, sehingga nilai di situ sangat pada maksud yang dikatakan Islam Nusantara adalah proses akulturasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada season kali ini, kita melanjutkan pembahasan pendekatan atas Islam. Pada tema kali ini kita membahas tema yang paling banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia, yakni Islam Nusantara. Sebelum muktamar di Jombang pada tahun 2015 dahulu, yaitu muktamar NU yang ke-33, sebelum muktamar yang di Jombang ramai dengan tema Islam Nusantara, tulisan tentang Islam Nusantara sudah lebih dulu berupa buku, yang mana penulis tentang Islam Nusantara ini ada Profesor Yumardi Azra dan Nur Huda. Tulisan-tulisan beliau sudah lebih dulu membahas tentang Islam Nusantara. Tema yang dikembangkan dari Islam Nusantara dari Pak atau Profesor Yumardi Azra, beliau menuliskan Islam Nusantara, jaringan global dan lokal. Nah, mengawali dari Pak Prof. Yumardi Azra ini, beliau lebih dulu sebelum pengembangan Islam Nusantara, beliau ada Islam reformis dan substantif. Akhirnya mengembangkan tulisan beliau, mengembangkan gambaran beliau tentang Islam Nusantara ini. Pemahaman atas Islam Nusantara ini bisa dikatakan pada wilayah lokal maupun global. Sesama dengan itu, proses masuk Islam ke daerah Nusantara ini adalah proses yang mana dinilai sangat pelik dan sangat sulit, kata beliau, dengan proses yang di situ memang kalau secara geografis dikatakan di wilayah Islam itu memang berkembang di daerah Timur Tengah sana, pusatnya di Arab sana. Dengan melihat secara geografis, Islam Nusantara ini dikatakan Nusantara kan pada wilayah Asia ini. Asia di Nusantara ini adalah Asia yang sebelah tenggara, lebih jauh kan, lebih jauh untuk masuk di Nusantara ini. Ditambahi lagi, atas wilayah Islam Nusantara ini ada nilai-nilai yang di situ pikiran atau teologi atau dasar sebelum diposisikan Islam berkembang, itu Buddha dan Hindu sudah mendahului. Sama dengan itu, akhirnya terasa pada kelanjutan Islamisasi di Nusantara ini, kata Prof. Yumardi Azra, lebih pada nilai sinkretis, sehingga ada percampuran pemahaman antara Islam dengan Hindu Buddha. Ini menjadi masalah yang pelik, sehingga pemahaman tentang Islam pandangan kontribusi yang lebih global ini memang masih ada nilai-nilai yang di situ ya dikatakan kurang pas. Selanjutnya dari Pak Prof. Yumardi Azra ini melihat dari Islamisasi di Nusantara ini itu ada corak yang itu diistilahkan itu adesi, corak yang lebih melihat praktek-praktek atas kepercayaan yang dulunya sudah ada itu tidak langsung di bumi hanguskan, tapi ada ada proses sehingga ada nilai evolusioner,
ada evolusi yang pelan-pelan, yang tidak dengan cepatnya nilai-nilai Islam itu masuk. Masih ada nilai-nilai kepercayaan dahulu yang itu memang pandangan itu sangat kuat. Lebih dari itu juga pandangan tentang ini dikuatkan memang oleh para penguasanya, sehingga ada gambaran Islam memang berawal dari penyebaran rakyat biasa sebelum masuk pada para penguasa. Sama dengan itu ada dalil kan bahwasanya al-qaumu ala dini mulukihim. Jadi memang para kaum itu masih di bawah kepemimpinan dan ada penguasaan yang itu kalau dia mengekspresikan atas keberislamannya takutnya akan bertabrakan. Akhirnya pada wilayah ini juga islamisasi di Nusantara ini juga dikembangkan oleh para wali songo, utamanya dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Penyebarannya dengan menikahi para putri raja untuk lebih cepatnya atas penyebaran Islam tersebut. Secara masif Arabisasi, penilaian atas Islam yang dibawa para tokoh-tokoh membawa Islam ke Indonesia untuk mencoba dinilaikan karena budaya yang dibawa dari Islam juga membawa tentang budaya Arab ke wilayah Nusantara itu kurang mampu bisa menyebar hingga nilai Arabisasi pada nilai membawa Islam itu tidak terlalu signifikan, sehingga pada pemahaman tentang Islam yang ada di Indonesia, di Nusantara ini itu cenderung memang memiliki pijakan sendiri, sehingga apalah gambar dari gaya secara fashion, misalnya ada yang berjenggot, ada yang pakai jubah, masyarakat Nusantara tidak terpengaruh, akan tetapi tetap mengambil nilai-nilai itu. Semacam dengan itu juga kita kuat pada nilai mengambil dari bahasa Arabnya itu sendiri, sehingga banyak istilahnya itu pengambilan bahasa, yang mana dulu misalnya kalau tempat ibadah yang dulunya hanya dikatakan langgar akhirnya diganti musola, masjid memang dari bahasa Arab. Terus orang yang mempunyai kapasitas bukan dikatakan hanya ulama, tapi kiai, tapi ulama, dan banyak sebagainya yang di situ memang secara bahasa banyak diserap sehingga digunakan di Nusantara ini. Selanjutnya juga dari Nur Muhammad ini ada gambaran proses yang sangat sulit di Islam masuk di Nusantara ini, proses yang sangat pelik karena nilai-nilai atau tradisi dan norma atau paradigma yang di masyarakat Nusantara ini kukuh, sehingga yang terasa adalah mengintegrasikan antara Islam yang digambarkan di bawah dengan bagaimana proses dari pikiran yang mana juga ada sosiokultur, sosiohistoris, sosiopolitik, sosiogeografis, sehingga nilai di situ sangat pada maksud yang dikatakan Islam Nusantara adalah proses akulturasi, proses ya penyesuaian hal tersebut. Nah, kuatnya pada pengaruh atas ini juga akan membawa corak pikir dari tokoh-tokoh yang masuk ke Islam itu. Corak pikir yang dibawa itu sangat tasawuf, sangat membawa pikiran-pikiran yang dominan pada pikiran Imam Ghazali, pikiran dari Ibnu Arabi, sehingga dinamika yang ada di Nusantara ini dinamika yang sangat tasawuf. Sama dengan itu pemahaman yang mistis kan kuat, kental banget yang ada pada Nusantara ini. Keyakinan yang dulu masih membawa keyakinan berpikir yang diistilahkan animisme dan dinamisme. Sembari dengan itu Islam yang disebar ke Nusantara dicocokkan ala pikiran yang seperti itu kan.
Selanjutnya pada Islam Nusantara ini, para pemikir Islam, salah satunya misalnya kutipan dari gambaran Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari Situbondo. Beliau menggambarkan Islam Nusantara adalah paham atas Islam yang mana itu cenderung pada bagaimana proses dialektika antaranya teks-teks agama dengan budaya lokal, budaya yang ada pada bumi Nusantara ini. Sama dengan itu, gambaran tentang Islam yang nanti membahas apa sih substansi atas Islam Nusantara ini, yang mana hal tersebut menjadi hal yang penting sehingga mengetahui atas identitas Islam Nusantara ini menjadi jawaban kan ya, belum menjadi suatu hasil. Sama dengan itu, saya pernah mendengarkan dari Ulil Absar Abdallah. Sebelum itu rame-rame, akhirnya Ulil pun menggambarkan apa itu dari makna Islam Nusantara. Penggambaran dia mengatakan, saya tidak bisa mendefinisikan. Jika mendefinisikan kan artinya kan ada konsep jam ulan dan man'u kan. Jadi takrif ini kan ada nilai dia memasukkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu, sehingga pada nilai ini tak usah untuk ditarifi, biarkan dibahas, dibicarakan orang-orang demi untuk mengangkatlah, sehingga kalau kena takrif takutnya yang tidak sesuai akan keluar. Dibiarkan seperti hanya perumpamaan dari bola salju kecil dilemakan menjadi besar. Ini nih yang asik dari Ulil Absar Abdallah. Nah, selanjutnya untuk penggambaran tentang Islam Nusantara ini, kalau kita mencakup pada wilayah keluasan, ada yang mengatakan ini hanya pada Islam dia di daerah Asia Tenggara semata. Tetapi pada gambaran Prof. Azumardi Azra ini mengatakan, oh enggak, Islam Nusantara ini luas. Islam Nusantara ini tidak hanya pada di situ, hingga mengacu pada benua maritim yang mana itu mencakup daerah Malaysia, Thailand, Filipina, Kampuchea, dan itulah, sehingga pemaknaan tentang Islam Nusantara ini masih bergulir, masih menimbulkan interpretasi yang baru. Selanjutnya, atas pemahaman tentang Islam Nusantara ini ada proses sosialisasi kan, bagaimana publik menerima, bagaimana publikasi juga akan memberikan gambaran pemahaman yang baru. Nah, ada kubu yang pro dan kontra, sehingga ada yang mengatakan wah ini bahaya Islam Nusantara ini, dia mencoba bisa mengkotak-kotakkan, mengkampling-kampling, terserah ya, yang mana dia itu wah Islam Nusantara ini hal yang baru, Islam yang mencoba padahal yang sifatnya universal, Islam yang tidak ada terkotak-kotakkan, akhirnya terkotak-kotakkan, sehingga ada gambaran Islam Arab, ada Islam daerah Nusantara. Ini apa-apaan? Ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan Islam Nusantara adalah gambaran Islam yang menolak pemahaman atas Arabisasi, ke Arab-Araban, yang Islam itu buang aja Arabnya, yang penting itu Islamnya. Itu menjadi gambaran-gambaran yang ya kontra kan. Akan tetapi itu memang menjadi proses kedewasaan atau pemikiran atas nilai-nilai Islam Nusantara yang belum ada hasil atau goal atau jawaban, akan tetapi hanya menjadi wacana yang nanti teman-teman bisa memperkuat, teman-teman bisa memperluaskan pemahaman juga atas Islam Nusantara tersebut. Selanjutnya, Islam Nusantara ini adalah suatu upaya untuk menghadirkan Islam yang ramah, Islam yang adaptif, Islam yang memahami orang yang berbeda. Sama dengan itu, semacam menjadi suatu kritikan atas pemahaman Islam yang di Timur Tengah, yang itu di dunia internasional dinilai kurangnya bisa inklusif lah, yang katanya itu Islam yang di Timur Tengah itu radikal, barbar, yang sangat banyak
nilai-nilai atau stigma atas Islam itu tersendiri, padahal tersebut tidak seperti itu hakikatnya. Sehingga gambaran Islam Nusantara ini menjadi suatu nilai yang nanti bahwasanya pemikiran atas Islam ini juga tidak anti dari budaya, tidak anti dengan negara yang lain, tidak anti dengan pemahaman atau istilahnya kepercayaan yang lain, tetapi kita tetap bisa menempatkan, kita tetap pada wilayah keyakinan kita sebagai umat Islam. Akan tetapi kita juga memahami atas pikiran orang yang itu memang kepercayaan yang dia yakini, ya udah seperti itu kan. Gejolak atas stigma yang negatif tersebut, pemikir Islam akhirnya pun mencoba untuk bagaimana sih kok bisa Islam itu dinilai negatif seperti itu, stigma itu kok sampai bergulir hingga besar, apalagi digombor-gomborkan oleh media, sehingga gambaran Islam Nusantara ini menjadi suatu ranah yang nantinya orang-orang akan memahami umumnya seluruh dunia bahwasanya Islam itu yang mempunyai wilayah rahmatan lil alamin. Kalau di wilayah yang lain dari Prof. Azimardi Azra, Islam yang flower Islam, yaitu Islam yang berbunga-bunga dengan membawa cinta kasih, saling memahami, saling mengerti. Sehingga ini penting, sehingga apalagi praktek-praktek yang nantinya pada wilayah antar sesama itu tidak hanya pada pemahaman merasa kita paling benar sehingga mencoba untuk membumi hanguskan, itu ini menjadi suatu masalah. Lihat konstruknya kan, bahwasanya bagaimana nilai Islam ini masuk pada budaya, masuk pada wilayah kultur, masuk pada bagaimana masyarakat untuk bisa mempraktekkan. Misal bagaimana ada sesajen, itu Islam sehingga tidak ngomong mengharam-haramkan, tapi bagaimana membimbing, wilayah itu membimbing. Sesajen itu diniatkan untuk misalnya taqarrub ilallah dengan rasa syukur. Atau misalnya apalah yang di situ sangat itu dinilai bahaya pada akidah. Misalnya nyadran, misalnya umumnya kepala dari sapi dibuang. Kalau kita lihat pada teologi memang masalah pemahaman itu, masalah kita itu masalah karena bukan nilai syukur tapi memberikan ke Nyi Roro Kidul. Dinilai secara ekonomis ya, pada nilai membazirkan. Memang membazirkan, kepala yang membazirkan. Tapi kita harus pelan-pelan membimbing Islam yang seperti itu. Kalau diistikan Islam abangan itu dibimbing dengan pelan-pelan untuk bisa menyadarkan sedikit demi sedikit adalah nilai kepercayaannya. Loh, kenapa kamu kok diniatkan harus mencari solusi dong pada wilayah hukum? Kok kamu buang kepalanya, kan mubazir? Ya mungkin daerah mereka nyadran itu artinya gak suka kepala, gak suka makan kepala, sama dengan orang gak suka makan kepala ikan kan. Oke. Maka mungkin budaya mereka ya gak suka makan kepala, ya udah dibuang aja ke laut. Apa? Untuk sedekah. Kesedekah apa? Kesedekah pada ikan untuk dimakan. Mungkin bisa main ke situ. Sehingga corak kita itu bagaimana tidak sifatnya itu memberikan arti justifikasi kesalahan orang, tetapi membimbing pada wilayah kamu salah tapi dibenarkan pelan-pelan, sehingga tidak ada namanya kontraproduktif kan. Takutnya kan bernilai itu. Nah, oleh karena itu gambaran tentang Islam Nusantara ini suatu kendaraan yang besar yang itu mencakup bagaimana Islam juga dinilai sejuk, demokrasi, Islam yang di situ inklusif, yang mempunyai paham-paham yang pluralis, paham yang banyaklah komponen-komponen pemikiran itu terbangun akan dibawa oleh Islam Nusantara. Tidak hanya pada nilai Islam Nusantara dinilai hanya wilayah geografis, bukan, tapi masuk segalanya yang nanti akan membawa pada nilai yang dikatakan rahmatan lil alamin.